Bapak Ibu dosen penguji UKIN 2025. Perkenalkan, nama saya Vita Fauzatuz Zahra, asal lembaga Madrasah Aliyah Darul Huda. Akan menampilkan video sejarah kebudayaan Islam dengan tema peran umat Islam, masa penjajahan, kemerdekaan, dan pasca kemerdekaan dengan pendekatan pembelajaran PJBL atau pembelajaran berbasis proyek. Saran dan masukan dari Bapak dan Ibu dosen sangat kami harapkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kami ke depan. Demikianlah video perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Dalam catatan sejarah, kampus ini dulunya adalah perguruan tinggi Nahdlatul Ulama tahun 1962, kemudian berubah status menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara pada tahun 1965. Hingga tahun 1968 telah menjadi bagian dari Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat, cabang Padang Sidimpuan. Setelah 5 tahun kemudian, berubah menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara, cabang Padang Sidimpuan. Pada tahun 1997, berubah status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Pada tahun 2014, kemudian beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan, hingga akhirnya pada tahun 2022 beralih bentuk menjadi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2022. Kemudian, Menteri Agama melantik kembali Dr. Muhammad Darwis Dasopang sebagai rektornya. Menjadi status Universitas Islam Negeri, kampus ini telah mengambil bagian dalam integrasi, interkoneksi, interdisipliner dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan keislaman di dunia akademisi, baik secara nasional dan internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Untuk itu, kampus ini memiliki visi untuk menjadi Universitas Islam bertaraf internasional yang memiliki paradigma keilmuan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Silahkan dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, saya akan mulai pelajaran hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita awali pelajaran hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya akan mulai mengabsen kehadiran kalian. Alia Zahratus Syita, Anggire kita, Akilah Mutiah, Dwi Fitri, Yusrin.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran apa aja? Sejarah kebudayaan Islam. Oke. Masih ingat nggak kemarin ketika Ramadan kita mengkaji 2 kitab? Kitab apa saja yang pertama? Yang kedua? Aidhatun Nasyi'in. Kita akan membahas kitab yang kedua, yaitu Aidhatun Nasyi'in dan keterkaitannya dengan materi yang saat ini akan kita kaji. Kemarin masih ingat siapa muallif atau pengarangnya kitab Aidhatun Nasyi'in? Siapa beliau? Oke, Syekh Mustafa Al-Hulayaini. Ya, Syekh Mustafa Al-Hulayaini yang kemarin kitabnya kita kaji selama bulan Ramadan merupakan anak ideologis dari seorang tokoh pembaharu Islam, yaitu Muhammad Abduh. Ya, Muhammad Abduh. Muhammad Abduh itu juga merupakan anak ideologis dari seorang tokoh pembaharu Islam yang sangat terkenal, yaitu Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Dengan ide pembaharuannya yang sangat terkenal, yaitu pan-islamisme. Nah, hari ini kita akan mengkaji sebuah judul di bab terakhir atau bab pamungkas semester 2 ini, yaitu perkembangan umat Islam pada masa penjajahan, kemerdekaan, dan pasca kemerdekaan. Oke. Jadi pada pembahasan kali ini dan keterkaitannya dengan kajian kita selama bulan Ramadan itu sangat erat. Kenapa kok sangat erat? Ya, karena apa yang kita kaji selama bulan Ramadan itu merupakan salah satu dari wujud atau bentuk masuknya teori pembaharuan di Indonesia. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan kepada kalian apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita apa? Capaian pembelajaran kita apa? Nah, yang pertama adalah kita bisa menganalisis peran umat Islam pada masa penjajahan sebagai inspirasi untuk mengamalkan sikap semangat juang yang tinggi. Yang kedua, menganalisis peran umat Islam pada masa kemerdekaan sebagai inspirasi untuk mengamalkan sikap semangat juang yang tinggi. Jadi masih nyambung. Yang ketiga, menganalisis peran umat Islam pasca kemerdekaan sebagai inspirasi untuk mengamalkan sikap inovatif, kreatif, dan juga dinamis. Nah, kita langsung mulai pembahasannya ya. Oke. Tadi kita membahas tentang pembaharuan Islam. Jadi sebelum kita membahas tentang bagaimana peran umat Islam, kita akan membahas tentang pembaharuan Islam itu sendiri. Bagaimana sih pembaharuan itu bisa masuk? Lewat jalur apa sih pembaharuan Islam itu bisa masuk kemudian memberikan pengaruh kepada umat Islam di Indonesia sehingga menggerakkan semangat umat Islam untuk berkiprah selama penjajahan, kemerdekaan, dan juga pasca kemerdekaan. Nah, lewat jalur mana pembaharuan itu masuk? Yang pertama yaitu melalui jalur haji dan mukim. Oke, untuk semakin mempertajam pemahaman kita, mari kita simak video berikut ini. Proklamasikan 17 Agustus 1945. Namun pengakuan kedaulatan sebagai negara
Baiklah, itu tadi baru saja kita simak video tentang gambaran peran umat Islam di Indonesia ketika penjajahan dan peran umat Islam dalam mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya ada sebuah pertanyaan buat jenengan. Tidak hanya satu, ada beberapa pertanyaan. Kira-kira dari tadi kita menonton video, dari apa yang sudah saya sampaikan, kira-kira apa peran umat Islam dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia? Oke, silahkan. Oke, berperan dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, siapa tokoh-tokoh Islam yang paling berpengaruh dalam sejarah kemerdekaan dan pembangunan dalam kemerdekaan dan pembangunan Indonesia? Tadi ada beberapa tokoh. Siapa? Oke, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selain itu ada siapa lagi? Ada siapa lagi? Masih banyak, ada Kiai Saman Budi dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga, bagaimana cara menyampaikan peran umat Islam kepada masyarakat agar lebih dikenal? Melalui apa kira-kira biar peran umat Islam ketika kemerdekaan, penjajahan dan pasca kemerdekaan ini bisa dikenal? Melalui apa kira-kira? Media apa saja? Surat kabar. Selain surat kabar, poster. Terus apa lagi? Majalah dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membentuk kelompok untuk mengeksekusi pertanyaan yang ketiga, yaitu cara menyampaikan peran umat Islam kepada masyarakat agar lebih dikenal. Dengan cara membuat apa kita nanti? Membuat infografis tentang tokoh-tokoh organisasi dan juga organisasi tersebut serta nilai-nilai keteladanannya. Oke, selanjutnya silahkan membentuk kelompok sesuai dengan yang sudah dibagi oleh ketua kelas masing-masing. Oke, selanjutnya saya akan membagikan LKPD. Ya, jadi di sini ada LKK, lembar kerja kelompok yang harus kalian isi, kalian diskusikan bersama-sama untuk menjawab pertanyaan yang ketiga. Sekaligus kita akan merancang proyek infografis, mohon dikasihkan di belakangnya. Proyek infografis sesuai dengan kelompok masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, sekarang silahkan dibuka LKPD-nya. Oke, silahkan dibuka LKPD. Nah, silahkan didiskusikan pertanyaan tadi. Oke, pertanyaan ketiga, bagaimana caranya agar peran umat Islam ini diketahui oleh masyarakat secara luas? Dan kalian memilih dengan cara membuat infografis tentang tokoh-tokoh tersebut, organisasi tersebut. Selanjutnya kita akan mulai mendesain dan juga mengkonsep organisasi mana yang mau kalian bahas. Siapa tokohnya? Nah, ini adalah pembahasan yang wajib. Jadi setiap kelompok ini punya satu pembahasan yang berbeda-beda. Selanjutnya, jadi jangan tidak hanya membahas satu organisasi saja, tetapi di infografis kalian cantumkan paling tidak 3 organisasi. Yang satu sudah saya tentukan, yang 2 bebas. Kalian boleh mengkaji organisasi mana saja beserta tokohnya yang menginspirasi kalian semuanya. Oke?
Bisa dipahami? Oke, silahkan didiskusikan pertanyaan yang ada di lembar kerja kelompok atau LKK. Yang pertama, ya bisa kalian lihat di situ ada nama tokoh organisasi, masa kegiatan, kontribusi di masa penjajahan, kontribusi di masa kemerdekaan, kontribusi pasca kemerdekaan, dan nilai-nilai yang diteladani. Ini nanti silahkan dibagi karena ada 3 organisasi dan masing-masing kelompok terdiri dari 5-6 orang. Nanti silahkan dibagi. Berarti satu organisasi nanti akan dianalisis oleh 2 orang. Dan nanti setelah itu kita desain. Kita desain nanti mau dibuat seperti apa infografis kita. Yang mau dibahas? Syarikat Islam, bahasan wajibnya. Kemudian Nahdlatul Ulama sama Al-Irsyad Al-Islamiyah. Kemudian yang sini apa yang mau dibahas? Jamiatul Khair, Nahdlatul Ulama, sama Majelis Islam Majelis Islam A. Yang mau dibahas organisasinya? Al-Irsyad, Muhammadiyah, dan Syarikat Islam. Sebelah sini apa organisasi yang mau dikaji? Sama Muhammadiyah. Oke? Yang sebelah apa yang mau dikaji? Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, sama Syumi. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan juga Masyumi. Silahkan desainnya mau seperti apa, timelinenya, pengerjaan tugasnya. Nahdlatul Ulama sama MIAI itu penggagasnya sama, cuma kalau NU itu adalah satu organisasi, tapi kalau MIAI itu adalah kumpulan beberapa organisasi. Bedanya itu penggagasnya sama penggagasnya. Iya, silahkan. Tahun kan? Apa? Masa kegiatannya? Iya, tahun. Ya. Masa kegiatan itu dari awal berdirinya. Awal berdirinya aja silahkan dicantumkan. Ya. Iya, silahkan. Iya, langsung dijawab di situ. Setelah didiskusikan, silahkan langsung dijawab di situ. Nanti kalau sudah jadi, nanti kita tinggal mengaplikasikan di desain yang sudah kalian rencanakan bersama-sama. Nanti mau kita bikin seperti apa, alat dan bahannya apa, mau pakai cat atau mau pakai apa, kolase, monggo silahkan. Jadi itu nanti kan ada nilai-nilai keteladanan ya. Itu nanti jadi dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari atau kehidupan atau realita yang ada saat ini. Nah itu kan ada nilai keteladanannya. Nanti nilai keteladanannya itu kita kaitkan dengan situasi dan kondisi saat ini. Jadi semangat perjuangannya harus dicontoh generasi muda saat ini dan lain sebagainya. Oke. Tahun berlangsungnya organisasi tersebut. Dah ya, waktunya sudah habis. Ada beberapa poin penting yang perlu kita jadikan refleksi kita. Jadi kita semua, saya dan panjenengan semuanya itu adalah umat Islam. Semangat para pejuang, para pendahulu kita untuk berkontribusi pada saat itu menjadi pemicu kita, menjadi
pemantik kita, menjadi pelecut kita untuk meniru semangat perjuangan beliau dalam menyongsong masa depan. Jadi begitu juga dengan kita semuanya harus semangat, ya, semangat dalam menyongsong masa depan, semangat dalam mempertahankan kemerdekaan, semangat dalam mengisi kemerdekaan dengan berbagai aktivitas-aktivitas positif, ya, aktivitas-aktivitas positif. Jadi generasi muda saat ini itu penentu masa depan. Jadi kita semuanya, kalian yang ada di sini itu adalah penentu masa depan Indonesia. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan bertemu lagi untuk mempresentasikan hasil diskusi kita hari ini. Ada yang ditanyakan sebelum pelajaran kita akhiri? Belum. Siap ya untuk presentasi minggu depan? Insyaallah. Oke. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin dari awal sampai akhir ada kurang dan lebihnya dari saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Doa mulai. Selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya ya. Semoga bacaan doa kita memperlancar acara kita pada hari ini. Agenda kita hari ini adalah presentasi. Sebelum presentasi kita mulai, saya akan mengabsen kehadiran kalian semuanya. Baik, saya akan mengabsen kehadiran kalian hari ini. Aulia Zahratus Syifa, Anggi Regita, Akila Putri Akholis, Fitri Nur Azizah, Widya Aditya Astuti, Yusrin Agustia Nurmaili. Dari Pan-Islamisme di Indonesia itu adalah terbentuknya organisasi-organisasi pergerakan yang ada di Indonesia. Nah, kemarin kita sudah berdiskusi tentang bagaimana sih peran umat Islam pada masa penjajahan, kemerdekaan, dan pasca kemerdekaan. Bagaimana cara kita untuk memberitahukan kepada halayak tentang peranan umat Islam ketika penjajahan, kemerdekaan, dan pasca kemerdekaan, dan kita sepakat bersama-sama memberitahukan kepada halayak dengan cara membuat infografis. Hari ini saya akan meninjau sejauh mana sih pekerjaan kalian tentang infografis kemarin. Oke, silahkan semuanya dipersiapkan. Dan yang ini adalah lembar kerja untuk individu. Oke,
poster. Kemudian teknik pembuatannya pakai alat apa aja yang dipakai? Korek api, pakai kardus juga. Iya, ya berarti memanfaatkan barang-barang bekas. Oke. Terus selanjutnya kelompok Islam ala Indonesia. Desainnya sama, latar belakangnya hitam juga. Apa aja alat yang kalian buat ini? Spidol, warna, terus searching di Google juga. Untuk beberapa materi yang tidak ditemukan di buku paket ya. Oke. Terima kasih. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami perwakilan dari kelompok 2 yang terdiri dari Ijaz Sekolah, Nabila Mudatun, Sulawesi, Widya Arifin, dan Ella Fatia akan mempresentasikan hasil karya kami yang mana kita akan membahas tentang materi yang telah kita pelajari sebelumnya yang berjudul Peran Organisasi Islam dalam Masa Penjajahan, Kemerdekaan, dan Pasca Kemerdekaan. Yang mana kali ini kita akan membahas 3 organisasi. Yang pertama Syarikat Islam, yang kedua adalah Aisyah, dan yang ketiga adalah Nahdlatul Ulama. Baik, untuk kali ini kita akan menjelaskan dalam video karena diharapkan penyampaian ini lebih ringkas dan mudah dipahami. Baik, untuk yang pertama kita akan mengulas tentang organisasi syariat Islam. Organisasi syariat Islam adalah organisasi yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1905. Kemudian berkembang menjadi organisasi yang memperjuangkan hak-hak rakyat pribumi dan juga melawan dominasi ekonomi asing yang mana diterangkan oleh HOS Joko Winoto SI. Menjadi wadah bagi para pemuda yang telah menjadi tokoh nasional seperti Soekarno. Yang mana itu tadi penjelasan tentang peran syariat Islam sebelum masa kemerdekaan. Untuk selanjutnya, peran syariat Islam pada masa kemerdekaan, yang mana syariat Islam ini turut serta dalam membangkitkan kesadaran nasionalisme dan juga menjadi salah satu organisasi yang berperan dalam mendorong kemerdekaan Indonesia melalui aksi politik dan juga sosial. Untuk masa pasca kemerdekaan, syariat Islam ini berkembang menjadi organisasi besar yang mana berkontribusi dalam pendidikan sosial dan juga politik, termasuk dalam pemerintahan Indonesia. Yang kedua adalah organisasi Al-Irsyad Al-Islamiyah. Organisasi ini didirikan oleh Syekh Ahmad Al-Surkani pada tahun 1914. Organisasi ini turut memberikan semangat nasionalisme melalui pendidikan. Pada masa kemerdekaan, Al-Irsyad juga berkontribusi dalam membangun semangat kemerdekaan melalui pendidikan dan pembinaan agama. Sementara pada masa pasca kemerdekaan, Al-Irsyad sebenarnya berfokus pada pendidikan dan dakwah serta mempertahankan nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Baik, untuk selanjutnya yaitu organisasi Nahdlatul Ulama. Organisasi Nahdlatul Ulama adalah salah satu organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang mana berfokus pada pendidikan Islam dan mempertahankan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk organisasi Nahdlatul Ulama pada saat kemerdekaan berperan turut serta dalam memperjuangkan fisik, terutama dalam peristiwa resolusi jihad pada tahun 1945 yang mendorong perlawanan terhadap penjajah. Pada masa kemerdekaan, Nahdlatul Ulama berkembang menjadi organisasi besar yang berkontribusi dalam pendidikan sosial dan juga politik, termasuk dalam pemerintahan Indonesia. Nilai-nilai keteladanan yang dapat kita ambil dari organisasi Nahdlatul Ulama yaitu beriman, berhati bersih, komitmen, dan mandiri. Baik, itu tadi penjelasan kita mengenai 3 organisasi mulai dari Syariat Islam, Al-Irsyad, dan juga Nahdlatul Ulama.
setiap organisasi perannya ketika penjajahan, ketika kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Jadi luar biasa